Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan PPT Manajemen PAUD. Pengelolaan peserta didik dosen Dr. Rita Aryani MM oleh nama Ade Rohimah NIM 86207181500203. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam maka ini adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan peserta didik dan pengelolaan peserta didik. 2. Bagaimana dasar hukum pengelolaan peserta didik. 3. Apa tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. C. Tujuan makalah. Berdasarkan rumusan makalah di atas, maka makalah ini bertujuan untuk mengetahui pengertian peserta didik dan pengelolaan peserta didik. 2. Untuk mengetahui dasar hukum pengelolaan peserta didik. 3. Untuk mengetahui tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian. 1. Peserta didik. Peserta didik, siswa, murid, dan pelajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sinonim persamaan. Semuanya bermakna anak yang sedang berguru atau belajar dan bersekolah, anak yang sedang memperoleh pendidikan. Dasar dari satu lembaga pendidikan. Menurut Alwi 2007, peserta didik adalah subjek utama dalam pendidikan. Menurut Yusrina dalam Sudrajat 2010, secara umum anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah anak pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang dikutip oleh Yahya 2008 halaman 113 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud peserta didik adalah individu yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi dirinya jasmani dan rohani melalui proses kegiatan belajar mengajar yang tersedia pada jenjang atau tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik dalam kegiatan pendidikan merupakan objek utama atau sentral objek yang kepadanya segala yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan ditujukan. 2. Pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan atau orientasi, pendaftaran, layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Pengelolaan peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Knežević tahun 1984. Pengelolaan peserta didik menurut Sumanto dan Hendiat tahun 1982 adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan, pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran supaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. B. Dasar hukum pengelolaan peserta didik. Dasar hukum pengelolaan peserta didik diantaranya: 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1-5 tentang hak dan kewajiban warga negara. 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan A. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 5 ayat 1.
B. Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 6 ayat 1. C. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 8. D. Warga negara yang berkelainan fisik atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Pasal 8 ayat 1. E. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Pasal 12 ayat 6. C. Tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik menurut Sudrajat tahun 2010 adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Sudrajat tahun 2010. Bab 3. Kesimpulan. Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengelolaan peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu lembaga. 2. Dasar hukum pengelolaan peserta didik, diantaranya 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1-5, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang peserta proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah.